Eh, Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, gimana teman-teman kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan sehat-sehat selalu ya. Oke guys, dan gua habis dari SCH Sleman City Hall buat perpanjang SIM. Jadi SIM gua tuh mampus besok tanggal 9 bulan ini gitu. Dan ini tanggal berapa ya? Tanggal 5 ya. Tanggal 5 gua perpanjang lah. Mumpung ada SIM keliling gitu loh. Soalnya kalau nggak di SIM keliling tuh kan harus ke ini ya, harus ke Sleman sana gitu. Sebenarnya sih ya lumayan sih, kalau dari rumah gue itu lumayan ya. Mungkin ya hampir mau ya sekitar berapa menit ya, bisa lah nyampe sejam lah. What? Kurang lebihnya ya itu kalau jalannya santai sekali. Soalnya ini dari SCH pun kalau dari ke rumah gua itu sekitar 34 menitan lah. Soalnya tuh SIM kelilingnya ya kan, itu yang deket-deket tempat gua tuh nggak ada gitu, yang dalam waktu dekat ini gitu. Coba nyari informasi, oh nggak ada, adanya di sini gitu. Ya udah gitu. Dan kaget gua. Ini gua sambil share aja ya biaya perpanjang SIM keliling ya, C ya, SIM C ini yang barusan gua ikutin gitu. Jadi untuk apa namanya, pandangan kalian gitu, kalau misalkan mau perpanjang SIM paling enggak harus nyiapin uang segitulah ya. Jadi untuk apa namanya, administrasinya itu bayar 35.000 ya. Kemudian untuk tesnya, tes psikologi itu 75.000 ya kan. Dan untuk pembayaran SIM-nya itu sekitar 90.000 ya. Jadi kalau di total 75 tambah 35 itu sekitar 110 ya. 110 tambah 90 jadi ya 200 lah, 200.000 guys sepanjang SIM. Ini ada truk, bannya kan apa ini, misal aku brusuk ini gue main kayak cepet mulai. Soalnya ini gua juga mau habis ini berangkat kerja ya, ngurir. Jadi emang mepet banget ini tadi jam berapa, jam 11-an kalau nggak salah, jam 11-an ya. Nanti nyampe rumah sekitar setengah 12-an nih kalau nggak kena macet nih. Tapi macet kayak gini ya, nah 12, jam 12 lah itu nanti. Terus sampai rumah makan terus berangkat, kayak gitulah. Berangkat ambil paket terus kirim ya. Nah ya alhamdulillah lah ya, walaupun kerjaan gua tuh ketemu orang-orang banyak yang berbagai macam sifatnya, itu kadang nganyel kayak ya kan, kadang nyeneng kayak wis pemain komplit lah ya. Ada orang-orang yang nggak sabaran gitu, kayak ketika
konfirmasi itu langsung kirim sekarang ya mas ya. Wah cikur ini. Ya mungkin kadang ya harus diedukasi juga gitu loh, karena Pak kurir itu tuh dia tuh ngirim barangnya tuh nggak bawa satu-satu guys, jadi banyak gitu loh, kadang berkarung-karung gitu. Jadi langsung dibawa semua dan itu pun di jalur teman untuk pengirimannya. Jadi yang nggak bisa kayak punyaku dulu ya pak, punyaku dulu ya pak, nggak bisa kayak gitu. Kalau misalkan apa ada request kayak gitu nggak selesai gitu loh. Emang kurir tuh ya mereka mengatur pengiriman paket sedemikian rupa supaya bisa cepat sampai, cepat selesai juga gitu loh. Karena ya tau lah kalau kurir itu ya gimana ya, kerjanya tuh ya diburu-buru waktu ya kan. Dan kadang tuh yang bikin emosi tuh ada orang-orang tuh yang nggak jelas gitu loh. Udah nama penerimanya nggak jelas, wes sampai lokasi tanya nama penerimanya siapa, padahal udah dikonfirmasi di WA juga gitu, dikasih tahu bahwa paketnya mau dikirim hari ini gitu. Kan kita bingung gitu loh, lah ini nama penerimanya tuh nggak ada gitu, maksudnya itu bukan nama orang gitu. Kadang gua nemu kadang nama jalan gitu, ada nama jalan, ada nama Tobrut lah, unik-unik gitu loh. Kan ya bingung ya lah. Ditambah lagi ada juga gitu loh, kayak nggak tahu sih itu permainan dari seller atau apa gitu. Paket udah dikonfirmasi pengiriman nggak dijawab gitu, dan sampai lokasinya itu nggak ada yang namanya itu gitu. Itu tuh kadang kayak mas ini nggak ada ya mas yang namanya ini tuh di sini ini. Dan kayak kita kurir pun nggak bisa langsung kayak kayak gitu kan, udah jelas nih, udah jelas kalau itu kayak nggak tahu sih itu yang nakal siapa gitu loh, kayak gitu tuh. Kita pun harus ngirim lagi besoknya gitu loh. Gua tuh kadang mikir gitu, mbok ya bisa gitu, kayak kurir tuh udah ngirim nih, udah sampai lokasi dan valid nih, nggak ada orang yang tersebut gitu, ya udah itu mbok langsung bisa cancel gitu ya, misalnya biar dikembalikan lagi ke si sellernya gitu loh ya kan. Biar kita tuh ya sama-sama enaknya lah ya. Kalau nggak jelas kayak itu tuh cuman kayak nambah-nambahin buat besoknya lagi gitu loh. Udah yang hari ini nggak dapat gitu, besoknya tambah lagi tuh gitu loh. Dan kadang emang orang-orang kayak gitu tuh kampret kok ya kan. Ini gua lewatnya sinilah ya, lewati desa-desa. Kalau mau lurus lewat ring road tuh males ya. Gue udah lama banget gak nge-vlog ya guys ya. Lama banget ya, berbulan-bulan gitu ya. Kok rame tuh jalan, udah lama gitu. Karena gue ini guys, sebenarnya tuh pengen kayak gua tuh ngurir sambil ngevlog ya. Gua vlogin gitu, cuman apa ya, bingung gitu. Bingung gua mau vlogin tuh bingung, karena gua www santai dong, malah ribut kayak.
Itu ada yang mau tabrakan guys. Ini gua tuh mau cepat-cepat pulang. Gua tuh tadi berangkat tuh udah pagi-pagi banget loh teman-teman. Yakin lah. Nggak percaya sih, karena ya gua belum pernah kayak ikut ini ya, berpanjang SIM keliling gitu. Karena gua bikin 5 tahun yang lalu. Gua gak pernah perpanjang SIM teman-teman. Karena gua kemarin itu ya gua bikin baru gitu loh. 5 tahun yang lalu itu bikin baru. Karena udah telat mokat lama waktu itu juga. Jadi emang baru sekali ini gua perpanjang SIM ya. Karena yang pertama kali dulu bikin nggak perpanjang, mati gitu aja. Terus bikin lagi mati juga. Dan baru ini sih perpanjang. Karena ya untuk kerjaan sih, kalau ini nggak gua perpanjang, SIM gua telat lah mati, itu akun gua ke suspend, jadi gua nggak bisa kerja. Jadi ya udah, gua tadi berangkat terus pagi-pagi gitu ya kan, karena gua mikir nanti gua datang awal tuh bisa dapat urutan pertama gitu ya kan. Ternyata gua salah teman-teman. Gua salah guys. Ternyata urutannya tuh tetap mau lu datang depanan belakangan kalau tanggal masa aktif SIM masih lama gitu, itu tetap dapat urutan belakang gitu. Jadi yang pertama itu yang masa aktifnya tuh berakhir di hari H, jadi itu pertama. Terus yang selanjutnya ya tanggal selanjutnya 2 hari minus H, 3 hari minus H, ya, gitulah seterusnya itu. Jadi gua tadi berangkat pagi-pagi percuma. Padahal gua dari rumah tuh jam 6 lebih lah, setengah 7 kayak. Setengah 7-an nyampe sana jam 7, dan mulainya itu jam 8 lebih. Dan sekarang baru selesai. Ini udah jam berapa ini? Ada seharian ambilan di sana. Duh. Namanya belum pernah ya kan. Kalau belum pernah ya nggak tahu ya kan. Kalau sekarang udah tahu kayak gini ya udah gitu. Jadi besok-besok kalau misalkan mau perpanjang lagi ya lihat tanggalnya aja gitu ya kan. Buat pengalaman. Padahal gua mikirnya tuh kayak nanti cepet kok gitu loh, kayak karena datang awal gitu nanti dapat urutan awal gitu, jadi cepet. Mikirnya gua tadi ya jam 8 mulai ya, nanti paling jam 9 paling setengah jam ya, setengah 10 lah gitu. Wes bisa pulang sampai rumah ya sekitar jam 10, setengah 11-an gitu. Ternyata meleset. Aduh, ya buat pengalaman juga ya kan. Tapi yang penting sekarang SIM udah diperpanjang, udah tenang lah ya buat ngurus kerjaan. Tinggal nyari duitnya ini karena duit gua habis. Aduh, mana gajian masih lama, duit habis, piye. Bisa ya sih, gua yakin nanti juga ada rezeki lagi, banyak rezeki tak terduga, gue sih yakin, percaya gue.
entah dari mana ya kan, tahu-tahu masuk ke ATM 50 juta wis, amin. Ya. Doain guys, gua pengen upgrade motor. Gua teman-teman gua pada upgrade motor, gua kagak ini, fokus kerja gua. Gua mau upgrade motor lah. Tolol itu tadi. Iki jam piro iki, aku santai banget. Oke guys, gua agak kebut ini mau kan. Udah nggak tahu ini udah jam berapa, nanti gua nggak sempet istirahat. Jam 12 ini, ntar gua nyampe rumah makan terus cabut lagi. Waduh, nasib. Tapi tetap disyukuri kok ya kan, karena ya daripada nggak kerja ya kan, tambah pusing. Gua tau gitu tadi waktu berangkat sekalian gua bawa keronjot ya kan, ntar taruh di gudang, terus ya pulang dari perpanjang SIM langsung. Kalau tahu gitu, cuman tadi mikirnya itu apa namanya, ya cepet aja gitu loh, nggak taunya lama. Tuh tukang paket tuh bawanya kayak gini loh guys, tuh banyak kayak gitu langsung, nggak satu-satu. Makanya jangan kayak terus punya aku dulu gitu. Enggak gitu, nggak bisa kayak gitu. Semua ada rutenya ya kan, udah disusun sedemikian rupa supaya cepet nyampe nya, biar cepet selesai juga, biar paket kalian cepet nyampe. Makanya jangan kayak punya aku dulu ya, gini ya Mas, nanti dikirim jam segini, nggak bisa kayak gitu kan ya. Lo bayangin ya kan, tukang paket dia bawa tuh nggak sedikit, minimal gua kasih tahu, minimal tuh 50 lah, minimal 50 ya, walaupun ada lah di bawah itu, tapi lebih sering kalau paling kecil tuh 50-an gitu. 50 paket. Kalau setiap apa namanya, tiap yang mau dikirim itu minta request jam, mau selesai hari apa gitu ya. Jadi dipikirin itu juga, jangan kayak mikirin gua nanti jam segini Mas, saya di rumah jam segini Mas, kirim jam segini ya gitu, nggak bisa ya. Itu harusnya juga kalau di itu apa namanya, udah dikonfirmasi mau dikirimin paket ya hari ini, misalkan lu nggak di rumah, pertama nih kalau sekarang ya kan zaman udah modern ya, bisa transfer ya, bisa transfer. Kalau enggak ya bisa lah tinggal uang gitu, atau pesen ke siapa, tetangga atau siapa gitu, tolong ya bayarin dulu nanti tak ganti gitu ya kan. Jadi apa, biar sama-sama enak gitu loh ya kan, paket lu datang tepat waktu ya kan, nggak cuman paket lu lah, paket yang lainnya ya, orang-orang lain juga sama gitu, biar sama-sama enak gitu loh. Jangan hanya mikirin diri sendiri gitu. Walaupun banyak sih gua
Di area gua tuh orang-orang kayak gitu banyak gitu. Tapi ya maaf gitu kalau gua tegas gitu, walaupun nggak tegas-tegas banget tapi gua tegasin kalau sama gua nggak bisa request jam gitu. Jadi ya gitu, intinya gua kirim sesuai rute yang udah gua buat, mau lu ada di rumah atau kagak gua kagak peduli gitu. Yang penting kalau misalkan COD ya bayar gitu. Kalau lu nggak, ketika gua datang lu nggak ada gitu kan, ya udah pakai gua balikin ke gudang, udah gitu loh. Kalau enggak gua skip dulu ya kan, gua kirim terakhiran itu pun kalau waktunya memungkinkan gitu kan. Karena kadang tuh kayak wah, orang-orang yang COD gitu tuh kayak mikirnya alah ini penting nih, gua orang penting nih ya, ini nanti tukang bakat bakalan nungguin gua. Kampret, kayak nungguin satu orang gitu ya, lama, mendingan kagak itu loh. Kayak ibarat kata ya kan, gua nungguin orang 10 menit, dalam waktu 10 menit itu gua bisa ngirim paket beberapa gitu loh ya kan. Jadi karena emang tuntutan dari atasannya harus cepet juga gitu loh. Jadi ya kayak gitu loh. Kalau kalian emang nggak siap COD ya nggak, jangan COD bro ya, jangan COD. Lu bayar yang non COD aja, belinya yang non COD gitu, lu bayarin, lu transfer langsung gitu. Dia tinggal paketnya biar tinggal langsung kirim gitu. Nanti ada yang bacot kurir kok ngeluh. Ini bukan masalah ngeluh ya, kayak lebih ke lu menghargai orang lain atau tidak gitu loh. Karena banyak gitu, orang-orang tuh yang kayak memandang sebelah mata kerjaan kurir gitu loh. Gitu. Ini lagi loh, kalian tuh butuh kurir juga butuh kalian. Jadi kita tuh sama-sama saling membutuhkan gitu. Apa salahnya sih saling menghormati gitu, ya kan? Kayak ya apa namanya, jangan bikin susah kerjaan orang gitu lah ya, supaya tidak ada yang bikin hidup kalian susah gitu ya. Emang kalau kurir tuh banyak hal-hal yang kayak gitu teman-teman. Jadi ya hargailah bapak kurir gitu ya kan. Ya gitu aja. I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change, possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, a disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war!